Bapak Ibu, kita benar-benar mau belajar, ya. Bukan mau, kita belajar bukan mau sok ngepinter, bukan. Tapi kita mau belajar jadi pintar supaya kita tidak hidup dalam kebodohan. Cukup lama manusia hidup dalam mistisme, dalam emosi. Ya. Baru 300 tahun manusia berkembang intelektualnya. Kita harus mengejar ketertinggalan ini. Jadi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh supaya punya logika yang baik, bukan untuk meninggalkan emosi, bukan untuk meninggalkan mistis, tetapi menyeimbangkan. Karena manusia ini sudah cukup lama dikuasai mistis dan emosi. Ya. Karena mistis dan emosi ini tidak bisa dibuktikan secara faktual. Mistisme dan emosi banyak kali menimbulkan asumsi. Ya. Ini hal yang tidak tepat. Kita nggak boleh berasumsi, Bapak Ibu. Kita harus mencari kebenaran. Nanti kalau kita serba pakai asumsi, bermasalah. Karena asumsi setiap orang itu berbeda, gitu ya, subjektif. Ya, pelan-pelan akan kita pelajari. Ya, saya benar-benar mengasihi Bapak Ibu dan apa yang saya sampaikan ini jelas bukan ngawur, tetapi hasil dari pendalaman saya belajar. Ya. Kalau enggak gitu nanti asumsi jadinya ngawur, gitu ya. Banyak hal seperti itu. Ya, misalnya perpuluhan, diasumsikan firman Tuhan. Ya firman Tuhan betul, firman Tuhan ditulis di Alkitab betul. Tetapi maksudnya perpuluhan itu hukum untuk siapa? Bukan untuk kita, tetapi untuk Israel. Itu misalnya. Jangan berasumsi itu punya kita. Karena tidak ada data, tidak ada perintah di perjanjian baru bagi orang yang non-Yahudi untuk melakukan perpuluhan. Enggak ada. Gitu ya. Nah, seperti itu loh maksudnya belajar, mengembangkan logika yang baik itu. Bukan hanya karena itu ada di Alkitab maka itu disebut firman Tuhan, apalagi buat kita. Enggak, Tuhan tuh punya perintah kepada kita masing-masing itu berbeda. Secara umum sama, tetapi masing-masing ada ciri khas, ada kekhasan. Gitu ya. Kita akan bahas hari ini tentang pesan Yesus di Gerasa. Ini banyak orang juga salah paham Bapak Ibu. Ya. Yesus menyuruh roh jahat pergi ke babi, gitu ya. Maka banyak pendeta yang berkhotbah, itu loh makanya jangan makan babi karena babi itu temannya setan. Enggak kayak begitu cara mengartikan. Jangan makan babi, babi itu kotor, sama seperti setan kotor. Makanya setan sama babi cocok. Enggak begitu ya. Kita benar-benar harus membongkar kisah ini dengan benar. Ya, kita mulai. Silakan dibaca, Pak Handoko. Maaf. Saya pikir punya karunia profetik. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?"
Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Oke. Bapak Ibu, kisah di Matius 8 ayat 28 sampai 34 ini sejajar dengan Markus 5 ayat 1 sampai 20 dan Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Ya, jadi kisah ini cukup kokoh. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa Yesus menyeberang danau Tiberias. Ya, di seberang itu dia turun di daerah Gadara atau juga Gerasa. Gadara dan Gerasa itu dua wilayah yang berbeda tetapi berdekatan. Ya, coba munculkan gambarnya. Nah, ya perhatikan, itu Kapernaum, Nazaret, menyeberang danau Galilea, ketemu daerah yang namanya Gadara, Gerasa. Ya. Di Matius dikatakan daerah orang Gadara, tetapi di Markus dan di Lukas itu disebutkan Gerasa. Yang mana yang betul Pak? Bisa dua-duanya, karena bisa jadi saat itu tidak ada batas kota, batas wilayah yang jelas. Ya. Gadara dan Gerasa adalah sebuah desa. Wilayah yang berdekatan di seberang Danau Galilea. Antara Danau Galilea dan Laut Mati. Coba munculkan, jangan hapus dulu. Ya. Nah, ya antara Danau Galilea dan Laut Mati. Jadi tidak seberang persis ya, tapi agak ke selatan gitu ya. Di situ ada Gadara dan Gerasa. Jangan dihapus dulu, ini penting. Ya. Daerah ini Bapak Ibu adalah daerah bangsa-bangsa. Ingat ya. Yesus besar di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Ingat ya. Ayat itu menunjukkan bahwa daerah utara, daerah Nazaret, Kapernaum, gitu ya, Gadara, Gerasa, Pela, Philadelphia, itu daerah bangsa-bangsa. Daerah tempat orang Yunani hidup di sana. Ya. Jadi bukan orang Yahudi yang tinggal di sana, kebanyakan orang Yunani. Jadi tahun 325 Alexander menyerbu Timur Tengah, termasuk Palestina ini dikuasai Yunani. Gitu ya. Yang banyak orang Yahudinya itu daerah Yerusalem, Yudea. Itu daerah Yahudi totok, Yahudi kaku. Tetapi daerah Samaria, Nazaret, Kapernaum, Galilea, Gadara, Gerasa, Philadelphia, itu kebanyakan orang Yunani. Kota-kota di situ disebut Dekapolis, Deka 10, polis kota. Jadi ada 10 kota yang otonom berbudaya Yunani. Ingat ya, Yunani. Desa kota ini bagian dari Dekapolis yang dihuni orang-orang dari berbagai bangsa. Kebanyakan orang Yunani sehingga masyarakat dipengaruhi budaya Helenis. Ya, di daerah itu Bapak Ibu terdapat kuil bagi Artemis dan Zeus.
Ya, paham ya? Kalau di Yerusalem tidak ada. Di Yerusalem saat itu bersih dari kuil-kuil Yunani, kuil-kuil Romawi. Kenapa? Karena sebagian besar, bahkan mayoritas penduduk di sana tuh Yahudi totok, Yahudi kaku. Gitu ya. Kalau boleh dikatakan zaman sekarang itu kadrun. Kadrunnya Yahudi itu tinggal di Yerusalem. Gitu ya. Kaku, intoleran itu ada di Yerusalem. Ya, tapi di luar Yerusalem, di luar Yudea itu banyak bangsa-bangsa asing hidup di sana. Ya, salah satunya ya masyarakat Yunani berbudaya Helenis gitu ya. Cukup ya. Inilah sebabnya dikatakan di sana banyak peternakan babi. Kalau di Yerusalem tidak ada peternakan babi. Haram. Tetapi di luar Yerusalem, terutama di utara, di wilayah bangsa-bangsa, banyak peternakan babi. Ya. Tidak mungkin di wilayah kebanyakan orang Yahudi ada peternakan babi. Bisa didemo, bisa ditutup. Ya, kerjaannya kadrun kan begitu. Jangan berpikir kadrun itu dari tetangga asal mulanya. Yahudi ini loh aslinya kadrun. Kaku, intoleran, itu Yahudi gitu ya. Banyak peternakan babi di sana Bapak Ibu. Ya, di daerah utara Galilea, wilayah bangsa-bangsa, Dekapolis, banyak peternakan babi. Kenapa? Lah karena orang Yunani makan babi. Ya. Banyaknya peternakan babi di sana menjelaskan bahwa daging babi dikonsumsi oleh masyarakat Gerasa, terutama yang non-Yahudi. Kalau Yahudi tidak mungkin makan babi. Tetapi orang-orang Yunani, orang Romawi, itu makan babi. Makanya ada peternakan babi. Babi di sana Bapak Ibu adalah hewan ternak yang berharga bagi mereka. Berharga banget. Seperti di Papua sekarang. Ya, seperti di Papua. Satu babi itu mahal. Mahal banget. Kalau sampai ada orang nabrak babi di mana? Di Papua, itu saya dengar harus ganti rugi. Mungkin Kartika yang tahu. Betul. Jadi babi di sana mahal. Babi di sini dianggap murah. Tapi babi di sana mahal. Mungkin sama seperti sapi kalau di Jawa, mahal, berharga. Gitu ya. Nah, kondisi sosiokultur seperti ini yang harus dipahami. Sehingga kita harus berhati-hati menyimpulkan pesan kisah ini. Sebab tidak boleh terjebak dalam sudut pandang tradisi Yahudi semata. Gitu ya. Ada pendeta yang khotbah gitu ya. Roh jahat suka sama babi. Makanya roh jahat minta dipindahkan ke babi. Sehingga orang-orang yang suka makan babi sama dengan sejenis setan. Ya enggak begitulah. Itu kan asumsi. Cara berpikir yang konyol. Ya logika enggak dipakai itu. Jelas tidak seperti itu. Babi itu barang najis Bapak Ibu bagi orang Yahudi. Ini jelas tradisi, bukan kebenaran. Kebenarannya tidak seperti itu. Bagi Yahudi yang punya Taurat, najis. Bagi orang non-Yahudi yang tidak punya Taurat, babi tidak ada masalah. Boleh dimakan. Tidak identik dengan setan, tidak. Ya, kita bandingkan dengan Markus 7 ayat 19. Markus 7 ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Yesus menyatakan semua makanan halal. Kenapa? Karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik.
Tetapi kenapa tidak boleh makan babi Pak orang Yahudi? Ya karena diturunkan Taurat, ya karena punya Taurat, punya hukum. Punya hukum yang tersendiri, punya hukum yang spesial. Makanya orang Yahudi tidak makan babi. Tetapi tidak pernah ada penjelasan kenapa tidak boleh makan babi. Tidak ada loh. Jadi yang alasan kotor lah, yang alasan tidak sehat lah, yang alasannya macam-macam. Itu kan cuman karangan orang-orang yang tidak mau makan babi. Padahal di Alkitab tidak ada penjelasan kenapa tidak boleh makan babi. Betul enggak? Itu cuma tradisi, tidak boleh. Gitu aja, bukan kebenaran. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Ya, tergantung penggunaannya. Ya kalau kuku, rambut jangan dimakan, pasti tidak baik. Betul enggak? Kalau dagingnya ya boleh saja. Bahkan daging babi dikatakan di jurnal-jurnal ilmiah modern, itu daging yang paling mendekati manusia genetisnya. Ginjalnya dicangkok di manusia cocok ya. Kenapa disebut haram? Tidak ada alasan disebut haram sebetulnya. Cuman Israel memang dikhususkan supaya berbeda dari bangsa-bangsa. Cuman itu. Ya. Jadi jangan dianggap babi barang kotor. Tidak bisa seperti itu, ya tergantung orangnya. Bisa saja babi di kandang yang bersih, bisa saja. Tergantung yang punya kandang kan. Jadi nggak identik dengan setan Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya Yesus mengatakan di Markus 7 ayat 19, semua makanan itu halal. Karena tidak ada yang diciptakan Tuhan itu yang haram, sebetulnya tidak ada. Haram karena punya aturan tertentu, diberi aturan tertentu. Nah di sini loh kita harus paham. Gitu ya. Apalagi Bapak Ibu ya. Yesus tumbuh besar di Galilea, daerah bangsa-bangsa. Itu sebabnya pola pikir Yesus lebih toleran dibanding orang Yahudi Yudea yang kaku. Yesus tahu betul Taurat hanya untuk Israel. Taurat hanya untuk Israel. Taurat bukan untuk orang Yunani. Jadi gak ada masalah orang Yunani makan babi, ternak babi. Tidak ada masalah. Kebenaran itu bukan masalah makanan. Karena semua yang dimakan keluar ke jamban. Ya, halal, haram, kotor gitu ya. Itu masalah apa yang masuk ke hati, bukan apa yang masuk ke perut. Karena yang dari perut ini semua ke jamban, dibuang. Ya, ini logika sehat loh Bapak Ibu. Yesus ini ngajari logika sehat. Yesus ngomong kayak begini di antara kaum Yahudi saat itu, dibenci. Tetapi Yesus ngajarin berpikir sehat, berpikir waras. Tidak ada namanya diciptakan Tuhan sesuatu yang buruk. Itu maksudnya. Jadi di Gerasa Bapak Ibu ya, jadi seandainya di Gerasa banyak kambing, maka kisahnya ya bisa berbeda. Roh-roh jahat itu bisa-bisa diminta pindah ke kambing. Kalau di Gerasa banyak kambing. Tetapi karena banyak babi, pindahkan kami ke babi Tuhan. Kalau banyak kambing, pindahkan kami ke kambing Tuhan. Apa kambing temannya setan? Ya kan enggak juga. Jadi yang namanya roh-roh jahat itu perlu inang. Roh-roh jahat itu seperti parasit gitu loh ya. Mengganggu sukanya. Yang ada babi ya dia pindah ke babi. Halo, bisa dipahami ya cara berpikirnya. Jadi enggak aneh-aneh gitu ya. Kan ada golongan Kristen yang mengharamkan babi. Aduh ini aneh, ini orang Yahudi apa orang Kristen kadang-kadang bingung. Silahkan gak usah makan babi jika Anda memang Yahudi. Kalau bukan Yahudi tidak ada masalah karena Taurat tidak diturunkan untuk kita. Ya, jika dikira sebanyak kambing maka kisahnya roh-roh jahat pindah ke kambing. Jadi roh-roh jahat pindah ke babi saat itu untuk menjelaskan sosiokultur kebanyakan masyarakat Yunani saat itu pelihara babi, gitu loh. Nah kalau tidak ngerti ini, kalau tidak belajar sungguh-sungguh, orang pikir
Mana ada babi di Israel? Ya banyak lah. Banyak. Kenapa enggak banyak? Karena yang wilayah sedikit bangsa-bangsa itu cuma di Yerusalem, Yudea. Di luar Yerusalem dan Yudea itu banyak orang-orang asing. Masuk kita mau larang? Di sini whisky, arak, apalagi vodka, rum, enggak ada. Tapi kalau Anda pergi ke Bali, wilayah bangsa-bangsa, ya dijual bebas di pinggir-pinggir jalan banyak. Kan gitu cara berpikirnya. Jadi jangan berpikir bodoh. Itu intinya. Bapak Ibu, ada beberapa pesan ya dari kisah Yesus datang ke Gerasa. Ada beberapa pesan. Yang pertama, Yesus yang datang dari seberang bertemu dua orang kerasukan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu mengenali Yesus sebagai anak Allah yang akan membinasakan mereka. Nah, jelas loh, pernyataan ini bukan sembarangan. Roh-roh jahat itu meminta untuk dipindahkan ke babi. Ini adalah sebuah pesan bahwa Yesus bukan orang sembarangan. Kelihatan saja roh-roh jahat takut dan mau pindah. Gak perlu tengking-tengkingan Bapak Ibu. Idealnya orang benar datang, roh jahat minggir sendiri, sungkan. Aduh, ini anak Allah, minggir aku. Harusnya begitu. Gak perlu tengking-tengkingan sebetulnya. Bahkan seandainya pun perlu menengking, gak perlu ngotot. Kebanyakan orang-orang di gereja kalau ada orang kerasukan, ngotot ya, sampai ototnya tebel di sini nih. Dalam nama Yesus, tumpang-tumpang sampai uyel-uyel. Sebetulnya kalau orang benar tidak perlu seperti itu. Ya. Jelas ini sebuah pesan, Yesus bukan orang sembarangan. Dikatakan oleh roh jahat itu mengenali Yesus sebagai anak Allah yang akan menyiksa mereka. Gak ada Bapak Ibu manusia bisa menyiksa roh. Ada? Tetapi ini dikatakan, roh jahat itu tahu, kelak Yesus sebagai anak Allah inilah yang akan menyiksa mereka. Bukan sekedar mengusir roh jahat, tetapi menyiksa mereka, menyiksa roh jahat. Kata itu jelas, saya cek sampai. Yesus memiliki kuasa ilahi yang tidak dimiliki manusia lain. Tidak ada manusia bisa menyakiti roh. Bagaimana caranya menyakiti roh? Manusia melihat roh aja tidak bisa kok. Ini dikatakan Yesus bisa menyakiti roh. Setahu saya Bapak Ibu, yang bisa menyakiti roh, yang bisa memisahkan roh dan jiwa itu cuma Allah. Jelas Yesus anak Allah. Dia bisa nanganin roh-roh yang jahat ini. Ya. Kata menyiksa itu berasal dari kata bahasa Nisai. Bahasa Nisai atau bahasa Nisoma, bahasa Niso. Artinya menyakiti, menyiksa, menyakiti roh. Gimana caranya menyakiti roh? Kalau manusia biasa tidak mungkin. Roh-roh jahat itu tahu. Roh Yesus, roh anak Allah. Sama-sama makhluk. Sama-sama entitas metafisik. Mereka tahu ini bakal menyakiti aku kelak. Tapi sekarang belum waktunya. Aku tak minggir dulu, Tuhan, jangan sekarang. Belum waktunya, aku tak minggir saja, pindahkan kami ke babi. Suruh kami pindah ke babi. Halo, ini loh yang membuat saya tetap bertahan bahwa Yesus praeksistensi itu ada.
Ya, bukan Yesusnya ya, roh anak Allahnya itu ada. Itu yang pesan pertama. Pesan kedua, roh-roh jahat tahu tidak seharusnya mereka mencelakai atau mempengaruhi manusia. Ya, Yesus sebagai terang ilahi yang datang maka kegelapan atau roh-roh jahat pergi. Demikianlah idealnya setiap orang percaya. Idealnya tidak perlu tengking-tengkingan. Ya. Kalau roh-roh jahat datang, dia mempengaruhi manusia, mempengaruhi komunitas, rusak. Merusak komunitas, merusak manusia. Seharusnya kita anak-anak terang seperti Yesus. Terang itu datang, si jahat pergi. Kebiasaan jahat sirna. Yesus datang atau kita datang seharusnya mempengaruhi di mana kita berada. Halo, bukan malah takut sama setan. Harusnya setan yang takut sama kita. Kebenarannya seperti itu. Pada saat ruangan gelap, kita nyalakan skakel, terpancar terang dari lampu, maka kegelapan hilang. Sebetulnya sesederhana itu. Gitu loh. Ya, sesederhana itu sebetulnya. Setiap orang percaya harus dapat menjadi pengaruh positif di komunitasnya. Kehadiran orang benar idealnya mengeliminasi kesalahan, mengeliminasi kejahatan yang ada di sekitarnya, bukan malah terpengaruh. Gereja yang benar seharusnya Bapak Ibu membawa terang, sehingga orang yang dalam gelap masuk gereja ini, yang dalam terang ini harusnya berubah menjadi terang. Harusnya terpengaruh dengan sikap hidup yang baik, pola pikir yang benar. Sehingga orang yang datang itu benar-benar apa? Benar-benar terpisah dari roh-roh jahat. Ingat ya, roh-roh jahat itu jangan diasumsikan selalu yang merasuki. Pola pikir yang salah itu juga roh jahat. Pola pikir yang salah itu juga roh jahat. Ingat, Petrus itu punya pola pikir yang salah. Pada saat Yesus mengatakan anak manusia harus naik ke kayu salib. Jangan Tuhan. Langsung Yesus ngomong, enyah kok iblis. Emangnya Petrus kerasukan? Kan enggak. Pola pikirnya yang salah. Pola pikir salah itulah iblis. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau saya hari-hari ini menekankan, ayo berlogika dengan benar, berpikir yang sungguh-sungguh. Bukan sok mendewakan logika. Supaya kita tuh enggak kerasukan setan kayak Petrus ini loh. Ide-ide salah, pola pikir salah, itu kerasukan setan seperti si Petrus. Di gereja ini kan enggak ada yang kesurupan. Tetapi masih banyak yang pola pikirnya salah. Itulah tugas saya. Dan saya ngajak, ayo berpikir sehat yuk. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling, bagi sesama. Sebab kalau pola pikir salah, kita ini kesurupan setan seperti Petrus. Tuhan gak suka kalau logika murid-muridnya ini gak benar. Halo. Kalau ada orang kesurupan masuk gereja gini, ya pasti ditengking lah, pasti itu. Tetapi kalau enggak ada, masa kita mau main mistis-mistisan? Yang dibongkar apa? Pola pikir yang salah, karena pola pikir salah ini dari setan. Jelas ide-idenya, pola pikir Petrus yang salah, itu loh setan. Ayo Bapak Ibu, kita hadir dalam komunitas Kristen kota, kita harus menyalurkan, mengimpartasi pola pikir yang benar, logika yang sehat. Jangan sampai kekristenan ini kesurupan setan terus. Kesurupan pola pikir yang salah. Jangan sampai Bapak Ibu. Itu pesan Yesus. Datang, ya Yesus datang, anak Allah datang, roh-roh jahat pergi. Anak Allah datang menjadi terang, supaya ide-ide yang salah dari setan pergi. Itu seharusnya. Enggak bisa selalu
Tidak bisa selalu ditafsir orang kesurupan setan itu, orang yang dimasuki setan itu kesurupan dan hilang kesadaran, tidak bisa dianggap seperti itu. Gitu ya. Kita harus bisa menarik di zaman sekarang. Gitu. Amin Bapak Ibu. Sebetulnya ciri-cirinya jelas kalau seperti itu. Ya. Di jemaat-jemaat kota yang benar-benar menekankan pola pikir yang benar, hermeneutik yang benar, jarang orang kesurupan. Jarang. Tetapi di daerah-daerah yang mistis, pola pikirnya salah, ya dikit-dikit kesurupan, pasti itu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kehadiran Yesus yang membuat roh jahat ketakutan dengan pindah ke babi, yang akhirnya turun terjun ke jurang, itu membuat kerugian besar kepada pemilik peternakan. Inilah sebabnya Yesus tidak diterima di daerah itu. Betul enggak? Tadi ayat yang dibaca Pak Handoko dikatakan, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Rugi. Kedatangan Yesus itu rugi. Secara ekonomi rugi Bapak Ibu. Kenapa? Lah babinya jegur semua. Kalau satu babi 10 juta, lah itu berapa ratus babi. Inilah sebabnya Yesus tidak diterima di daerah itu. Sulit bagi manusia yang tidak memiliki kasih bagi sesama melihat orang terlepas dari pengaruh buruk jika hal itu mengganggu kepentingannya. Betul enggak? Ada 2 orang yang dilepaskan. Dari 2 orang yang kelepasan setan ini, setannya masuk ke babi dan babi masuk ke jurang. Harusnya sebagai manusia, harusnya sebagai sesama manusia, mereka senang melihat ada 2 orang warga mereka, tetangga mereka, atau mungkin teman mereka disembuhkan, kan? Harusnya kan senang. Tapi mereka nggak suka. Kenapa? Mereka dirugikan. Halo? Kadang-kadang menghadirkan Yesus Bapak Ibu, membuat kita rugi. Tetapi maukah kita merasa tidak rugi demi sesama kita dimenangkan, demi sesama kita diselamatkan? Halo? Selama kita merasa rugi, ya kita nggak beda seperti orang-orang Gerasa. Mereka lebih berharap, mereka lebih berharap semua seperti sedia kalah. Ya sing kesurupan ya jano kesurupan aja, istilahnya babiku jangan sampai terjun ke laut, kan gitu. Di mana hati kita? Orang lebih suka kepentingan ekonominya baik-baik saja, meskipun orang lain menderita. Egoisme membuat mata manusia tertutup dari kasih. Kesan yang muncul saat itu, hidup manusia lebih rendah dari babi. Ya toh? Kesan yang muncul saat itu, hidup manusia 2 orang itu lebih dari babi yang ribuan itu, yang ribuan ekor itu. Kesan inilah yang sedang dihancurkan oleh Yesus. Bagi Yesus, nilai 1-2 orang manusia itu lebih berharga dari banyaknya babi, ternak, ataupun kekayaan yang lain. Pesannya ini sebetulnya Bapak Ibu. Jangan kamu menyayangkan babi terjun ke laut, kamu kan melihat orang itu selamat, kamu kan melihat orang itu waras, sembuh. Seharusnya kan begitu. Kok malah Yesus diusir? Sus, kamu merugikan aku. Aku kehilangan harta banyak. Mereka nggak suka 2 orang sembuh. Karena kehilangan harta banyak. Seharusnya sebagai manusia Bapak Ibu,
Sikap orang Gerasa saat itu senang melihat orang yang kerasukan itu terlepas dari penderitaan. Harusnya kan begitu. Meskipun mereka kehilangan kekayaannya. Kalau sesama manusia harusnya punya perasaan itu. Gak apa-apa wis hilang. Ya terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Sus. Tetanggaku 2 ini sembuh. Gak apa-apa. Ternakku hilang gak apa-apa. Yang penting 2 tetanggaku ini sembuh. Loh kalau orang baik itu kan begitu. Bagaimana kita? Ya ini pesan untuk kita kan sebetulnya. Pesan Yesus jelas, kita harus menghargai kehidupan atau kemanusiaan di atas kekayaan. Kita harus berani mempertaruhkan keuangan kita demi kemanusiaan. Harus berani Bapak Ibu merebut jiwa manusia berapapun harganya. Harus berani merebut jiwa manusia berapapun harganya. Karena itulah yang berharga di hadapan Allah. Jangan belanin babi ya, dibandingkan manusia. Kita harus membela kemanusiaan dibanding babi. Babi ini kan simbol ekonomi. Kita harus berani menyelamatkan berapapun jiwa seseorang. Kita harus berani menyelamatkan setiap orang, berapapun ongkosnya, berapapun biayanya, harus berani. Itu yang namanya mendukung pekerjaan Tuhan itu. Bagaimana kita? Contoh, jika kita tahu ada seseorang teman kita yang cinta Tuhan lagi goyah, maukah kita mengusahakan kekuatan baginya? Datang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, memperhatikan sesama kita yang sedang goyah imannya. Mau enggak? Atau kita cuek? Ingat ya, yang cinta Tuhan. Kalau yang enggak cinta ya enggak usah diurusi, karena ya percuma karena memang dia sudah tidak memilih cinta Tuhan. Tetapi yang cinta Tuhan kalau diabaikan kita berdosa loh. Ya, kita harus mau berbagi tenaga, uang, waktu untuk memperhatikan dia. Amin Bapak Ibu. Pesannya itu. Sebetulnya pesan Tuhan Yesus di Gerasa itu. Jangan yang diambil tentang pengusiran setannya, Tuhan berkuasa. Ya iyalah, dia anak Allah. Setan saja tahu kok dia akan menghukum mereka. Loh, roh jahatnya tahu besok yang akan menghukum dia itu, yang hukum mereka itu Yesus, anak Allah ini, tahu. Ya itu tidak usah dibahas, istilahnya sudah tahu gitu loh ya. Tetapi yang perlu dibahas, adakah kita memiliki kasih kepada sesama manusia? Dengan berani berkorban harta, kekayaan yang disimbolkan babi-babi ini. Itu kan simbol. Saya nggak tahu itu tercatat berapa ya babi itu ya. 2.000. Nah kalau 1 10 juta berarti berapa? 2M ya? 2M loh. 2M untuk 2 orang, berarti 1 orang 1M. Bayangkan itu. Sudahkah kita berani berkorban untuk sesama manusia demi keselamatan jiwanya, mengorbankan 1M? Wah banyak itu Pak. Yesus mengorbankan nyawanya loh. Kalau memang ada 1M, kenapa tidak? Demi 1 nyawa. Ada sebuah gereja, saya lupa di Solo kelihatannya. Selamatkan jiwa berapapun harganya, itu jargon mereka. Ayo, saya mengajak komunitas ini berani totalan,
demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? YouTube, multimedia, segala macam sampai harus ada istilahnya. Karena banyak orang yang menantikan khotbah-khotbah ini di sana. Ya. Memang sebagai gereja kecil belum banyak, tetapi kalau sekitar 200-300 saja ada. Ya, 200-300 orang yang mendengarkan ada. Berapapun orangnya kita perlu selamatkan. Amin. Saya rasa cukup.